Selamat pagi Pak Ali, saya George Joshua Wenli dari kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik, seperti tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis. Disebut juga bagian pembuka. 2. Argumentasi. Bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. 3. Penegasan ulang pendapat atau refutation. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. 5. Gaya bersifat informatif. 6. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. 7. Singkat, padat, dan akurat. 8. Berusaha menjelaskan sesuatu. 9. Fakta juga dipakai sebagai alat kontribusi. 10. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 11. Tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. 12. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontribusi. 13. Paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang akademika. Selanjutnya, unsur kebahasaan. 1. Menggunakan pronominal, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasanomina. 2. Memakai konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. 3. Memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus. Merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Selanjutnya, contoh teks eksposisi singkat. Judul: menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tesis: kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Argumentasi. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid dan murid maupun guru dan murid semakin akrab. Penegasan ulang. Kebersihan di lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah
dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah suatu usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Sekian presentasi saya. Terima kasih.